Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Obrolan Haris. Siapa yang meragukan kepiawaian Presiden Soekarno dalam meluluhkan hati wanita? Di antara wanita-wanita cantik itu terdapat dua gadis asal Jepang. Kalau Ratna Sari Dewi pasti sebagian besar sudah mengenalnya, apalagi orang-orang jadul. Tetapi masih ada gadis Jepang lain yang pernah dekat dengan presiden pertama Indonesia itu. Siapa dia? Sebelum membahas gadis Jepang yang misterius itu, kita ulas dulu siapa sejatinya Ratna Sari Dewi, istri kelima Bung Karno. Usai merdeka, Bung Karno sering berkunjung ke Jepang untuk mengurus masalah ganti rugi perang. Usia Naoko Nemoto masih 19 tahun kala pertama kali bertemu dengan Soekarno pada tahun 1959. Menurut buku The Japanese and Sukarno's Indonesia terbitan tahun 1975 karya Masashi Nishihara, Presiden Republik Indonesia ini memang sering berkunjung ke Jepang untuk mengurus masalah ganti rugi perang. Pada tanggal 16 Juni tahun 1959, dalam acara jamuan makan malam di Imperial Hotel, Tokyo, Soekarno berkenalan dengan Naoko Nemoto. Saat itu usia Naoko baru 19 tahun, masih segar dan tentu mempesona. Ada yang menyebut Naoko kala itu adalah seorang geisha yang ditugaskan untuk mendampingi Soekarno dalam acara resmi. Robert Whiting dalam Tokyo Underworld terbitan 2012 mengutip laporan Suhan Gende tahun 1966 menyebut Naoko muda dikenal sebagai gadis pertunjukan. Buku Beauty Inside tahun 2016 karya Rike Indriyanti juga menuliskan bahwa Naoko sebagai geisha. Geisha dalam bahasa Jepang bermakna seniman, memiliki berbagai kemampuan khusus, juga pengetahuan serta wawasan yang luas. Naoko berkali-kali membantah tudingan bahwa ia adalah geisha. Ia juga menyangkal tudingan yang menyebut pertemuannya dengan Soekarno terjadi di tempat hiburan malam. Tidak benar saya dikenalkan di Akasa Night Club. Tidak mungkin. Ia adalah seorang muslim yang taat, tidak minum alkohol, dan pagi hari jam 5 sudah harus bangun untuk sholat, tegas Naoko. Beberapa bulan setelah pertemuan di Tokyo itu, Soekarno mengundang Naoko Nemoto ke Indonesia. Naoko tiba di Jakarta pada 14 September tahun 1959 dan diterima dengan hangat. Hubungan keduanya pun bertambah dekat. Tanggal 3 Maret tahun 1962, Bung Karno menikahi Naoko. Naoko pun memeluk agama Islam, dan seperti diungkapkan Rin Sumo Hadiwijoyo dalam buku Bung Karno Sang Singapodium terbitan tahun 2013, namanya kemudian diganti menjadi Ratna Sari Dewi. Naoko adalah istri kelima Bung Karno. Meski akhirnya bercerai, Bung Karno selalu mencintai Ratna Sari Dewi. Pengakuan itu termaktub dalam buku Bung Karno, Perginya Seorang Kekasih, Suami dan Kebanggaanku, terbitan tahun 1978. Soekarno berpesan agar dimakamkan dalam satu liang lahat dengan Ratna Sari Dewi kelak. Kalau aku mati, kuburkanlah aku di bawah pohon yang rindang. Aku mempunyai istri yang aku cintai dengan segenap jiwaku. Namanya Ratna Sari Dewi. Kalau ia meninggal, kuburlah ia dalam kuburku. Aku menghendaki ia selalu bersama aku. Pernikahan Bung Karno dan Naoko Nemoto dikaruniai seorang putri bernama Kartika Sari Dewi. Namun rupanya Naoko Nemoto bukanlah perempuan Jepang pertama yang hadir dalam hidup Bung Karno.
Menurut seorang penulis Jepang bernama Masashi Nishihara, 4 tahun sebelum menikahi Naoko, Bung Karno pernah menjalin asmara dengan Sakiko Kanase. Ia adalah seorang model fashion, tulis Nishihara dalam buku The Japanese and Sukarno's Indonesia. Pertemuan pertama Bung Karno dengan Sakiko terjadi di Kyoto. Begitu berkenalan, Bung Karno terlihat amat suka dengannya. Sinyal cinta sang presiden rupanya tidak disia-siakan oleh Kinoshita, sebuah perusahaan Jepang yang memiliki kepentingan menanamkan investasi di Indonesia saat itu. Jadilah Sakiko dibawa oleh grup Kinoshita sebagai bagian dari lobi bisnis tingkat tinggi di Indonesia. Soekarno memang benar-benar suka kepada Sakiko. Maka pada suatu hari di penghujung tahun 1958, didatangkanlah Sakiko ke Indonesia sebagai pengajar anak-anak ekspatriat Jepang di Jakarta dan ditempatkan di Menteng, kawasan elit Jakarta. Namun aslinya, menurut Nishihara, Sakiko sebenarnya dijadikan sebagai salah satu nyonya rumah bagi Soekarno, lengkap dengan nama Indonesianya, yaitu Nyonya Basuki. Menurut sejarawan Aiko Kurosawa, hubungan Soekarno-Sakiko tak berlangsung lama. Diperkirakan itu terjadi karena setahun kemudian, saat mengunjungi Jepang untuk kesekian kalinya, Soekarno jatuh cinta kepada seorang perempuan Jepang berusia 19 tahun bernama Naoko Nemoto. Perempuan Jepang yang cantik itu ternyata menjadi andalan grup Tonichi, saingan Kinoshita, untuk memuluskan jalur bisnis perusahaan tersebut di Indonesia. Singkat cerita, sekembali dari Jepang, Soekarno mengundang Naoko Nemoto untuk berlibur ke Indonesia. Pada 14 September tahun 1959, Naoko datang ke Indonesia. Menurut penulis C.M. Chow, Naoko datang tidak sendiri. Ia didampingi oleh 2 gadis Jepang cantik lainnya. Mereka ditempatkan di rumah yang disediakan secara khusus oleh perusahaan Tonichi di Jakarta, tulis C.M. Chow dalam autobiografi Estol to Atoh Matsuda. Lalu, bagaimana nasib Sakiko setelah kedatangan Naoko? Entah merasa dirinya terbuang atau mungkin ada masalah lain. Diberitakan 2 minggu usai kunjungan Naoko itu, Sakiko Kanase memilih mengakhiri hidupnya dengan cara memutus urat nadi. Jasad Sakiko dimakamkan secara diam-diam di pemakaman Blok P. Namun, sekitar akhir tahun 1970-an, kerangka Sakiko dipindahkan oleh keluarga besarnya ke Jepang, tulis Aiko. Mendengar kabar menyedihkan itu, Soekarno sempat shock dan berurai air mata. Tapi, duka itu bisa terhapus dengan kehadiran Naoko. 3 tahun setelah kejadian itu, Naoko dinikahi secara resmi oleh Soekarno. Namanya diubah menjadi Ratna Sari Dewi. Kisah asmara Soekarno dengan gadis Jepang sempat membuat rakyat gemas. Di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, ribuan demonstran tumpah ruah ke jalan. Selain menuntut penurunan harga, rombak kabinet, dan pembubaran Partai Komunis Indonesia, mereka pun mengkritik tingkah Presiden Soekarno yang dinilai tidak peka terhadap penderitaan rakyat. Salah satu yang dikritik mahasiswa adalah kebiasaan Bung Karno memiliki banyak istri. Dalam buku Angkatan 66, sebuah catatan harian mahasiswa karya Yusar Anwar, disebutkan bagaimana pada 9 Februari tahun 1966, serombongan mahasiswa Jakarta berparade dalam dandanan ala geisha, perempuan penghibur Jepang, lengkap dengan oicho, yaitu sanggul tradisional Jepang, dan kimono khasnya. Di dada mereka tergantung poster dengan tulisan yang berbunyi, "Gundik-gundik impor." Kata-kata di poster itu jelas ditujukan kepada Bung Karno.
Meletusnya gerakan 30 September tahun 1965 membuat iklim politik Indonesia mengalami kegoncangan. Soekarno pun harus lengser dan menyerahkan kursi presiden kepada Soeharto. Kondisi politik yang kalut membuat Ratna Sari Dewi yang tengah hamil memutuskan untuk berpindah ke luar negeri. Bung Karno meminta ia meninggalkan Indonesia untuk membesarkan buah hati cinta mereka. Sebagai tahanan politik, Soekarno tidak boleh dikunjungi oleh orang terdekatnya, termasuk Ratna Sari Dewi. Mereka pun terpaksa bercerai pada tahun 1967. Ratna Sari Dewi memilih Paris, Prancis sebagai tempat tujuannya dan membesarkan buah cintanya dengan Soekarno yang diberi nama Kartika Sari Dewi. Teman-teman, demikianlah kisah cinta Presiden Soekarno dengan dua gadis asal Jepang. Semuanya berakhir tragis. Satunya meninggal dunia, sedangkan satunya harus bercerai karena perubahan politik di dalam negeri. Kita akan bertemu lagi dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.